Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Bagian yang ketiga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah Al-Isra ayat 72. Ayat 72 ini membicarakan tentang keadaan orang yang tersesat jalannya, tersesat dari jalan kebenaran atau dari jalan yang lurus. Bertepatan dengan ayat 72 ini selaras dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada 72 golongan yang sesat. Sabda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya umatku itu akan terbagi kepada 73 golongan. Hanya satu yang ahlus sunnah wal jamaah, selain daripada ahlus sunnah wal jamaah tidak masuk surga. Berarti yang 72 itu sesat. Nah, jadi ini kupasan menurut Al-Quran tentang orang-orang yang sesat itu ada di surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Dan siapa yang sejak di dunia a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat buta pula. Wa adallu sabila, dan tersesat jalannya. Jadi buta di sini bukan buta dari segi fisik atau dari segi lahiriah, tetapi buta batiniah. Makanya ada ulama itu yang memaknai itu buta itu yang dimaksud buta adalah buta mata hatinya. Yang buta. Nah, itu lagu Radin Haji Uma Irama, yang buta mata hatinya. Nah, itu memang ada ambilan perkataan ulamanya. Ada juga yang memaknai buta di sana itu buta daripada melihat Allah. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat buta pula dan tersesat jalan. Sesat jalan di sana itu maksudnya masuk neraka. Siapa yang tidak bisa melihat Allah sejak di dunia, maka di akhirat tidak bisa melihat pula, dan itu sesat, masuk neraka. Ada juga ulama yang memaknai itu buta di sana tidak mengenal atau tidak ma'rifat. Siapa yang sejak di dunia tidak melihat atau tidak mengenal kepada Allah, maka di akhirat tiada mengenal pula. Maka itulah orang yang sesat dan masuk neraka. Masing-masing memaknai itu tergantung dari paknya. Kalau secara umum, buta di sana adalah buta dari ilmu agama, maka ia akan tersesat dari jalan yang benar. Di kehidupan dunia akan tersesat, di dalam beribadah akan tersesat jikalau buta dari ilmu agama.
Itu secara umumnya. Dari ilmu agama yang mana? Yang 3 macam, yaitu ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Apabila buta daripada ilmu agama ma'rifah, maka siapa yang sejak di dunia tiada mengenal Allah, maka di akhirat tiada mengenal pula. Maka itulah orang-orang yang sesat jalannya dan masuk neraka. Jadi inilah pentingnya pengkajian ilmu agama. Tidak akan bisa kita mencapai kesuksesan dunia dan akhirat jikalau tanpa dengan ilmu agama. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, maka wajib dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses akhirat, maka dengan ilmu pula. Waman aradal waman aradal huma dunia wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Gitu. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka wajib dengan ilmu. Nah, itu menurut petunjuk Al-Quran tentang orang yang sesat, yang 72 golongan sabda Nabi kita. Sabda Nabi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu dari 72 golongan. Dari 73 golongan. Pertemuan sebelumnya dari bagian yang kedua sudah saya paparkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu iman, Islam, ihsan. Hari ini kita kupas iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Seseorang untuk mencapai keimanan yang sempurna, mau tidak mau seseorang itu wajib belajar tauhid atau belajar ma'rifah. Tidak akan bisa mencapai keimanan tanpa seseorang itu belajar ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu ma'rifah. Kemudian untuk keislaman, mengkaji tentang keislaman yang mana rukun Islam itu ada 5. Dari yang 5 itu sesudah syahadat itu salat, puasa, zakat, dan haji. Itu pengkupasan atau pelajarannya ada di dalam bab fikih. Ada di dalam bab fikih. Kemudian seseorang tidak akan bisa mencapai ihsan jikalau tidak mengkaji tasawuf. Ihsan itu apa? Ihsan itu sabda Nabi kita, anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah itu engkau menyaksikan. Jikalau engkau tidak bisa menyaksikan, maka yakinlah Allah yang menyaksikan. Jikalau engkau tidak bisa musyahadah, maka murakabah. Begitu tingkatannya. Sebelum kita teruskan, kita kembali kepada iman dulu. Iman itu ada terbagi kepada 4. Ada yang namanya iman ijlali, ada imanul hakmi, ada iman syuhudi, ada iman zauqi. Keyakinannya itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Iman ijlali, imanul hakmi, iman syuhudi, iman zauqi. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Iman ijlali adalah iman-iman yang percaya dengan khabar. Arti iman percaya, percayanya dengan khabar, khabar yang dibawa oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah atau
Kata Rasulullah, Tuhan kita itu Allah. Kemudian percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka orang tersebut adalah beriman. Tetapi ada yang mengenal, ada yang tidak. Sama pada bertuhankan Allah, tetapi ada yang mengenal kepada Allah, ada yang tidak. Iman ijlali ini sebatas iman-iman percaya. Contoh, saya contohkan. Ada seorang ibu-ibu yang membuka warung di sebuah desa. Kata saya, ibu yang punya warung itu orangnya cakep, mantap. Kemudian antum percaya, maka itu namanya iman ijlali, iman yang percaya dengan kabar. Seterusnya, kemudian terketuk hati antum untuk tahu bagaimana keadaan ibu yang punya warung itu tadi. Kemudian antum berjalan. Nah, ini namanya tarikat. Jadi yang pertama iman ijlali itu iman syariat. Imanul hakmi itu iman tarikat. Iman syuhudi itu iman hakikat. Iman zauki itu iman ma'rifah. Jadi meningkatkan itu tidak mau harus menempuh suatu tarikat atau suatu jalan. Tarikat yang paling cepat adalah tarikat ilmu. Pernah Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tarikat apa yang paling cepat menyampaikan seseorang kepada Tuhannya? Usul ilallah, tarikat ilmu ya Ali. Itu Rasulullah mengatakan dengan jalan ilmu. Kemudian terketuk hati antum untuk mendatangi berjalan, maka ini dinamakan imanul hakmi. Imanul hakmi, iman orang yang berjalan atau iman tarikat. Pada ketika sampai di depan warung, memandang wajah ibu si tukang warung, penjual warung, si tukang warung yang berjualan di warung, memandang, ini namanya iman syuhudi. Iman syuhudi, sudah memandang. Ini lebih daripada yang hanya sekedar kabar atau yang baru berjalan. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu laha fih. Tidaklah aku lihat akan segala sesuatu melainkan aku melihat Allah fih, padanya. Sudah musyahadah. Oh benar, orangnya cakep, orangnya gelis. Itu keimanannya sudah mencapai hak, membenarkan dia karena dia sudah melihat. Beda dengan yang baru kabar. Kemudian jatuh cinta dia. Dan ternyata si ibu yang punya warung itu janda atau perawan, terserahlah. Kemudian dia melamar si orang yang sudah sampai melihat tadi. Kemudian si janda mau atau si perawan mau, lalu nikah. Nah ini lebih lagi daripada yang sekedar memandang. Dia dapat merasakan belayan si ibu. Dia hidup bersama si ibu warung, neng warung. Dia satu rumah
dan kemana saja dia pergi dia bawa itu istrinya. Ini yakinnya dinamakan kamalul yakin. Yang baru habar itu namanya ilmu yakin. Yang sudah berjalan ainul yakin. Yang sudah melihat hakul yakin. Yang sudah menikahi kamalul yakin. Sempurna keyakinannya. Itu yang dikehendaki. Kalau sudah nikah, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia si ibu warung bersama si Anda di mana saja Anda berada. Tidak terpisah lagi dengan Anda. Ini hanya perumpamaan. Semoga kita sampai kepada tingkatan kamalul yakin. Kalaunya iman, iman zauki, arti zauk itu rasa, mengetahui rasanya si ibu tadi. Bukan sekedar syuhud, tetapi zauknya ada, rasanya ada. Nah, itu tentang iman. Tentang Islam atau tentang fikih ada 4 juga. Begini salah begini. Ada 4. Biasanya yang pertama dikupas tentang fikih itu adalah tentang ubudiyah, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang munakahah, baru jinayah. 4. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. 4. Ubudiyah itu seputar tentang ibadah, tentang tata cara salat, puasa, zakat, sampai haji. Di situ dikupas di dalam bab fikih. Setelah itu baru dikupas tentang muamalah, tentang jual beli. Di sana ada tentang pinjam meminjam, sanda, atau jual hidup, seputar itu. Ini dinamakan biasanya tentang kuwatus syahwatiyah, syahwat perut. Setelah tentang ibadah dibicarakan kemudian tentang nafkah, tentang mencari nafkah, tentang buat makan. Biasanya kalau di apa itu namanya pengadilan itu perdata itu. Kemudian baru dibahas lagi bab seterusnya tentang munakahah, tentang pernikahan. Di sana dibahas tentang talak, tentang rujuk, tentang idah dan lain sebagainya. Itu dinamakan kuwatul farji ayah, farji syahwat kemaluan. Itu yang dibahas. Kemudian yang terakhir dibahas tentang jinayah, ubudiyah, muamalah, munakahah, kinayah. Itu tentang kuwatul gadabiyah, emosi. Semisal perkelahian, pemukulan, pembunuhan, ada hukumnya. Kalau di pengadilan biasanya pidana, tindak pidana. Nah itu fikih biasanya mengatur 4 itu. Jadi iman 4, Islam 4 juga. Kalau Islamnya secara global 4, ada Islam indan nas, Islam indallah, Islam indan nas wa indallah, Islam inda Rasulillah gitu. Islam indan nas, Islam indallah, Islam indan nas wa indallah, Islam inda Rasulillah. Islam indan nas itu kedudukannya adalah orang-orang yang hanya terhenti
sebatas ibadah atau tentang ilmu syariat saja. Dia tidak mengetahui tentang ilmu hakikat. Ini sering kita temui di masyarakat. Ini sudah bagus, tetapi belum sempurna. Ada yang di bawah daripada ini, namanya Islam kebetulan. Mereka tidak tahu menahu dengan ibadah. Karena orang tuanya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, dia Islam, tetapi dia tidak pernah mengkaji tentang keislamannya. Dia tidak pernah mau belajar. Dia tidak tahu menahu kehidupannya, hanya seputar mencari rezeki buat makan hari-hari begitu. Tidak ada di dalam benaknya itu untuk melakukan ubudiyah. Ini sangat disayangkan karena sudah berada di jalur agama yang benar tetapi abai. Dan ini orang yang paling menyesal nantinya dia. Tetapi masih ada di bawah daripada Islam kebetulan atau Islam KTP, ada Islam keterlaluan atau Islam kebangetan namanya. Islam keterlaluan atau kebangetan, ini orang Islam namun dia kerjanya hanya maksiat. Dia penjina, dia tukang minum, dia doyan berkelahi. Ini orang-orang yang senang maksiat. Ini orang-orang fasik, orang yang rusak. Na'udzubillah. Di bawah ini masih ada lagi yang lebih parah. Apa itu? Islam apa namanya ya? Islam kelewat batas. Mereka ini orang-orang yang beretikat bahwasanya yang sudah diwajibkan di dalam Islam dia katakan tidak wajib. Inilah orang yang sesat, aliran sesat, ajaran sesat. Dia katakan salat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Jadi mereka tidak salat. Kalau yang Islam fasik tadi mereka tidak salat juga, tetapi mereka tidak mengitikadkan bahwasanya salat itu tidak wajib. Mereka tahu ini dosa. Tetapi kalau yang sebaliknya ini tadi, mereka tidak merasa berdosa. Nah, itu yang membuat teramat parah. Ini parah nih. Begitu mungkin ya sekarang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jauhkan dari anak cucu kita dari ajaran yang begini. Di tempat saya itu ada dan marak. Anehnya pengikutnya pun ada. Karena biasanya mereka itu membawa argumen ma'rifah, argumen hakikah. Makanya seseorang yang hanya terhenti di ma'rifah apabila tidak melanjutkan kepada fikih atau malah mencemooh kepada fikih, maka itu masuk kategori Jabariyah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 wajibnya, tidak bisa 1 saja atau syariat saja. Kalau orang-orang yang hanya hakikat semata itu namanya Jabariyah. Tetapi kalau syariat semata itu namanya Mu'tazilah. Jabariyah dan Mu'tazilah. Tapi kalau yang menggabung keduanya, nah itu Ahlus Sunnah. Pendirinya Jabariyah itu Jaham bin Safwan. Mu'tazilah itu Wasil bin Atta. Ahlus Sunnah itu As'ariyah dan Maturidiyah di dalam bab tauhid. Jam 24 sudah. Kita terus. Seterusnya
Apa tadi? Islam. Islam indanas ini orang-orang yang hanya paham syariat. Islam indallah ini orang-orang yang mengerti hakikat. Jadi perlu diperpadukan yang dua ini, Islam indanas wa indallah gitu. Supaya jangan hanya syariat tetapi syariat yang berhakikat dan hakikat yang bersyariat. Itu idealnya Islam indanas wa indallah. Yang terlebih lagi Islam inda Rasulillah, orang-orang yang memperhatikan sunnahnya Rasulullah, bukan sekedar kewajiban tetapi hidup sunnah pada dirinya, dia mutabaah dan orangnya berperangai yang terpuji, mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang idealnya. Terus kemudian ihsan. Ihsan itu ada 4. Kalau yang menurut hadis Nabi, anca budallah ka'annaka tarah, itu jika engkau menyembah Allah seolah engkau melihat, itu musyahadah. Jikalau engkau tidak bisa melihat, maka yakinlah Allah yang melihat engkau, itu adalah murakabah, rasa diintai, rasa dilihat, murakabah. Jadi ihsan itu sepaling tidak murakabah. Murakabah ini sudah cukup untuk membuat kita itu bagus. Sudah cukup untuk mencegah daripada kemaksiatan karena yakin dengan yang apa-apa yang kita perbuat ini dilihat. Contoh, saya katakan di sekitar Anda ini ada kamera CCTV yang dipantau 24 jam. Pasti Anda tidak berani untuk maksiat karena Anda tahu ini dipantau, apalagi dikatakan yang memantau ini polisi atau orang tua kita. Di dalam konteks ihsan ini yang memantau Allah, sang pemilik langit dan bumi, pemilik diri kita. Itu terlebih lagi jikalau itu sudah mendarah daging, maka memang ini bisa menjadi pencegah daripada kemaksiatan dan penggiat daripada ketaatan. Jikalau musyahadah yang tingkatan atasnya ini lebih lagi, terlebih memperbagus akhlak kita. Bagi orang yang ma'rifat tidak ada yang berlaku terkecuali dengan lakunya atau perbuatannya, maka tidak bisa lagi seseorang itu mencela laku itu. Tidak ada yang mewujud terkecuali wujudnya, maka tidak bisa lagi seseorang itu mencela wujud itu atau menggibahnya. Itu lebih memperbaiki akhlak. Lalu ada 2 tingkatan lagi yang di atasnya, di atas daripada murakabah dan musyahadah. Ini yang jarang terkuak. Apa itu? Tetapi kalau bagi orang yang mengkaji ilmu ma'rifat memang sering ini dibahas. Tetapi kalau kita jarang terjamah dengan ilmu ketuhanan, mungkin kita akan baru mendengar. Pertama itu murakabah, tingkatannya kedua musyahadah, ketiga mukafahah, berhadapan. Jikalau musyahadah itu melihat, tetapi di situ belum tentu melihat dengan dekat. Bisa saja melihat itu jarak jauh. Tetapi kalau berhadapan, ini melihat tetapi melihat dengan jarak dekat. Di sini masuk mukarabin, orang-orang yang dekat. Jadi untuk mencapai at-taqarrub ilallah itu mau tidak mau seseorang itu harus masuk di dalam wilayah ihsan. Ihsan itu orang-orang tasawuf, namanya sufi orangnya. Kalau kalau orang-orang fikih itu namanya fuqaha. Kalau orang yang ma'rifat itu namanya arif. Jadi ada arif, ada fuqaha, ada sufi. Sufi yang lebih sempurna.
Biasanya sufi ini orangnya ma'rifat dan mengerti ilmu fikih terutama yang wajibnya. Itu yang ketiga mukafahah. Bukan munakahah ya. Tadi kan munakahah itu pernikahan, mukafahah itu berhadapan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan seseorang kekasih seumpama, itu bagaimana kita itu membagus-baguskan kelakuan kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita melihatnya itu dekat, serasa di hadapan, bagaimana kita? Tentunya pasti kita akan bacaan akan kita bagus-baguskan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Biasanya begitu. Itu lebih memperbaiki akhlak kita. Hablum minallah lebih bagus. 31. Sedikit lagi. Yang terakhir yaitu mukasyafah yang keempat. Murakabah, musyahadah, mukafahah, mukasyafah. Kasyaf, kasyaf terbuka hijab, terbuka dinding. Ini lebih daripada berhadapan. Yaitu satu wujud, satu rasa, satu rahasia. Sewujud, serasa, serahasia. Orangnya fana kepada Tuhannya dan terganti wujudnya dengan wujud Allah. Fana otomatis baka. Di sini masuk seseorang itu orang yang di dalam kategori kekasih karena wujudnya. Orang yang paling dekat ini adalah orang yang mukasyafah, orang yang terbuka hijab, sehingga mukasyafah itu diartikan nampaknya al-haq, bukan nampak dari penglihatan tetapi nampak al-haq itu pada wujud dirinya. Itu nampaknya al-haq pada wujud dirinya. Siapa al-haq? Ya Allah. Makanya di dalam salat itu untuk mencapai ikhlasul arifin, ya, ikhlas yang sempurna para arif billah, para orang-orang yang mengenal Allah, itu jalan yang awal itu, jalan bawah itu memainkan tauhidul af'al. La fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Ruku, sujud, bacaan semuanya wujud perbuatan Allah. Itu yang paling bawah. Tapi kalau yang atasnya tauhidul zat itu wujud Allah. Yang menyembah dan yang disembah adalah Dia. Nah, sudah lewat 3 menit. Waktunya 33 menit. Sebenarnya menarik, tapi nanti kita sambung lagi di bagian yang keempat. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.